Selamat pagi para sahabat GKI Kelas Solo dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu di dalam rangkaian Bina Iman GKI Kelas Solo. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan juga perlindungan-Mu di dalam istirahat kami pada malam hari tadi, dan pada saat ini kami pun boleh kembali menikmati hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Engkau memimpin kami, menolong kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi suluh di dalam perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anak-Nya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya cinta kasih Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita semuanya di sepanjang hari-hari kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti menginginkan hidupnya tentram, hidupnya damai, bahagia, dan juga sejahtera. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menginginkan adanya persoalan atau masalah yang menghampiri kehidupan manusia itu. Tetapi faktanya bahwa penderitaan seringkali datang menyapa kita. Lantas bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen memaknai penderitaan, memaknai persoalan, masalah, dan juga tantangan kehidupan itu? Mungkin kita juga bertanya-tanya, mengapa Allah mengizinkan semuanya itu hadir di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya? Apa sih sebenarnya tujuan Allah ketika Allah mengizinkan kita mengalami persoalan, Allah mengizinkan kita mengalami tantangan dan juga penderitaan? Nah, melalui bacaan kita pada hari ini kita akan mencoba untuk belajar memaknai setiap peristiwa kehidupan kita itu di dalam Tuhan. Nah, di dalam bacaan kita bisa melihat di bagian ayat yang pertama bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup kita itu diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Tetapi dalam kehidupan kita diperhadapkan pada situasi untuk terus bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Di dalam kehidupan kita, ternyata Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah agar kita semakin berharap secara penuh
kepada Tuhan, berharap akan pertolongan Tuhan, berharap akan campur tangan Tuhan. Di satu sisi kita bersukacita karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Namun di sisi lain kita terus menerima tekanan-tekanan dosa yang menghimpit kita, yang menghantam kita. Jemaat mula-mula bahkan sampai dalam konteks jemaat masa kini ada banyak umat Tuhan yang mengalami yang namanya tekanan, mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, dan itu semuanya tidak bisa dihindari. Nah, melalui suratnya ini Rasul Paulus hendak mengajarkan kepada kita dan juga kepada semua orang percaya untuk bermegah dalam kesengsaraan. Bagaimana kita bermegah dalam kesengsaraan? Mana mungkin? Ini mungkin bisa menjadi pertanyaan di dalam hati kita masing-masing. Memang bukan karena Paulus menyukai yang namanya kesengsaraan, bukannya Paulus menyukai yang namanya penderitaan, tetapi melalui kesengsaraan dan penderitaan ini menjadi sebuah kesempatan bagi Tuhan untuk apa? Untuk membentuk karakter kita, agar kita boleh bertumbuh semakin menyerupai karakter Kristus. Dan tentunya yang tidak boleh dilupakan adalah agar kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kemudian tahan uji itu akan menimbulkan yang namanya pengharapan, dan kita yakin bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi setiap penderitaan, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sendirian. Di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, kita meyakini bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan yang terus menemani dan juga ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh ketekunan, kita senantiasa bersandar dan berserah penuh pada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber pertolongan dan sumber pengharapan kita. Tidak ada yang lainnya. Tapi memang jalan Tuhan itu seringkali unik dan juga penuh dengan misteri. Kadang-kadang penuh dengan lompatan-lompatan yang tidak kita perkirakan, yang tidak kita duga. Tapi di tengah semuanya itu kita boleh meyakini bahwa pada akhirnya jalan Tuhan itu akan membawa kita kepada sukacita, kepada damai sejahtera Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah terus menolong kita di dalam kita memaknai karya pendamaian Allah di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.